Part ke-23. Aku memindahkan tubuh Rita yang sebelumnya berada di kursi sebelahku ke belakang. Mengikat tangan dan kakinya. Tak lupa mulut dan hidungnya kusumpah dengan sapu tangan yang sudah kuberi obat bius. Itu akan membuatnya tidur dalam waktu yang lama. Perjalanan menuju rumah Bu Ratna belum terlalu jauh. Bahkan keluar desa ini pun belum. Aku segera memutar kemudi mobil untuk kembali ke rumah. Tunggu saja kau wanita iblis. Berjarak sekitar 100 meter sebelum sampai di rumah, aku mematikan mesin mobil dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Rita, kubiarkan dia berada di dalam mobil itu dalam kondisi tak sadarkan diri. Aku memakai hoodie berwarna hitam, tak lupa masker penutup wajah agar aku leluasa mengawasi pergerakan wanita yang tak lain adalah Bu Sulis. Pertama-tama aku berdiri di samping pohon besar yang ada di depan rumah, bersembunyi sembari mengawasi pergerakan Bu Sulis. Lama aku bersembunyi di balik pohon ini. Tidak ada yang aneh yang dilakukan Bu Sulis. Sepertinya dia sedang istirahat karena aku tidak melihatnya sejak tadi. Menjelang maghrib, aku merasa jenuh berada di sini. Belum lagi nyamuk-nyamuk mulai menggerogoti kakiku yang terpampang jelas. Aku hanya mengenakan celana pendek dan hoodie ini. Aku memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Rasanya kakiku sudah sangat gatal menerima gigitan nyamuk-nyamuk yang menyerang. Namun, baru saja ingin melangkah, aku melihat sosok seseorang mendatangi halaman belakang rumah. Orang itu menggunakan penutup wajah sehingga aku tidak bisa mengenalinya. Siapa dia? Apa tujuannya mendatangi halaman belakang rumahku? Karena penasaran, diam-diam aku membuntutinya dari belakang. Memastikan posisiku aman. Dia mendatangi sumur itu. Sumur di mana jasad Rati ditemukan. Untuk apa? Dan siapa dia? Hari yang sudah mulai gelap menyulitkanku untuk melihat lebih jelas lagi aktivitas yang dilakukan orang tersebut. Aku memilih lebih mendekat. Kian dekat hingga jarak hanya 5 meter. Posisiku saat ini berada di balik semak belukar yang ada di dekat sumur itu. Orang misterius yang memakai topeng itu tampak menyalakan lilin yang berada di atas nampan yang dibawanya. Saat lilin menyala, aroma kemenyan menyeruak menusuk hidung. Bukan hanya lilin, nampan itu juga berisi aneka bunga berbagai warna dan juga kain putih di tengah-tengah bunga itu. Melihat nampan itu, mengingatkan aku pada seseorang. Siapa lagi kalau bukan Sarah? Saat pertama kembali ke rumah peninggalan orang tuaku dulu, aku melihat sesajen yang sama persis seperti yang dibawa orang misterius itu. Apa dia Sarah? Tapi Sarah sudah kubakar di gubuk itu. Kalaupun dia Sarah, untuk apa dia melakukan pemujaan di sumur tua ini? Setelah menyalakan lilin, orang misterius itu duduk bersila. Tangannya ia letakkan di depan wajah dengan posisi menyatu antara tangan kiri dan kanannya. Matanya tertutup, mulutnya komat kamit membaca mantra. Wush! Tiba-tiba angin berhembus kencang, menyebabkan pepohonan menari ke sana kemari. Daun-daun kering berterbangan diterpa angin, suara burung gagak bersahutan. Ditambah suara burung hantu yang menambah mencekamnya suasana. Datanglah, datanglah, teriak orang misterius itu. Teriakannya terdengar lantang dan menggema. Tapi, kenapa tidak ada seorang pun yang mendengar suaranya? Tetangga terdekat misalnya. Dan suara itu, suara seorang wanita. Aku seperti mengenal suara itu. Tapi siapa? Dan apa tujuannya melakukan pemujaan di sumur ini? Kraak, kraak, kraak. Diiringi suara burung gagak di atas pohon, hembusan angin tiba-tiba terhenti. Suasana tidak berubah, masih saja mencekam seperti tadi. Mataku tetap fokus melihat aktivitas wanita misterius itu. Dia masih dengan kegiatannya, yaitu duduk bersila sambil membaca mantra. Tubuhku bergetar hebat. Hampir aku berteriak jika saja aku tidak secepatnya membekap mulutku sendiri. Beruntung posisiku tiarap di atas tanah yang lebat dengan semak. Bagaimana tidak ketakutan melihat sesosok tangan hitam dan legam keluar dari mulut sumur. Perlahan tangan itu naik, semakin jelas dan jelas, hingga pada akhirnya muncul kepala yang mendongak keluar dari dalam sumur. Kepala itu mendongak menatap sekeliling, berputar tak tentu arah. Wajah hancur dan penuh luka yang dikerubungi belatung. Air liur bercampur darah terus saja mengalir dari mulutnya. Bukan sosok Rati yang sering mendatangiku, tapi kali ini sosok hitam legam bertubuh besar itu jauh lebih menyeramkan. Matanya merah menyala, giginya hitam dan runcing. Aku sendiri tidak
tahu sosok makhluk apa itu. Aku mencoba menahan agar badanku tidak bergerak. Bahkan untuk bernafas saja aku tidak karuan. Jangan sampai aku ketahuan. Aku bisa mati menjadi santapan makhluk jadi-jadian itu. Merangkak keluar dari dalam sumur. Tubuh tegap nan tinggi itu merayap mendekati nampan yang berisi bunga-bungaan. Dengan lahap, sosok menyeramkan itu menyantap bunga berwarna-warni hingga habis. Bukan itu saja, setelah bunga di atas nampan habis, tampak wanita misterius itu mengeluarkan sesuatu dari plastik hitam yang ada di sampingnya. Huek! Dengan cepat aku membekap mulutku, mual yang kurasakan harus kupendam. Aku hanya bisa menutup mata saat melihat sesuatu yang sangat menjijikan di hadapanku saat ini. Plastik hitam yang diberikan orang misterius itu berisi daging 9 mentah. Bukan cuma daging, di dalamnya juga terdapat hati, jernol En, dan usul 5 yang masih mengeluarkan D4R4H4R. Aku sendiri tidak tahu. ORG 5N tubuh apa itu? Apakah itu ORG 4N tubuh M4 Nusi 4 atau Hiu 4N? Dengan lahap sosok menyeramkan itu menimpa tetap hidangan yang disajikan orang bertopeng tersebut. Decapan menjijikan keluar dari mulutnya saat mengunyah D4 Jingmen 4H serta ORG 4N tubuh itu. Liur bercampur dan 4H terus mengalir di dagunya. Menjijikan sekali. Tidak berani melihat lebih lagi. Aku memilih memejamkan mata sebelum aku muntah dan menimbulkan suara yang akan membuatku ketahuan. Namun naas memang. Gejolak di perutku tidak dapat kutahan lagi. Aku memuntahkan isi perut tepat di hadapanku. Beruntung aku bisa meredam suara. Walaupun sesuatu yang kumuntahkan mengotori tangan dan pakaianku. Selesai menyantap makanannya, sosok menyeramkan itu kembali masuk ke dalam sumur. Tidak ada pembicaraan apapun antara iblis dan pemujanya itu. Sial. Merasa perjuanganku sia-sia, aku mengumpati diriku sendiri. Namun, saat wanita misterius itu beranjak dari duduknya, aku melihat dia membuka topeng yang menutup wajahnya. Posisiku yang berada di belakangnya membuatku tidak bisa melihat siapa orang itu. Selesai, aku tidak akan mati sebelum dendamku terbalaskan. Wajahku sudah pulih kembali. Terima kasih Mbah, ucap wanita itu. Lagi-lagi dendam pemicu seseorang melakukan hal-hal syirik seperti ini. Aku masih berada di persembunyianku, menunggu orang itu berbalik badan dan menghadap arah di mana aku berada. Sarah, dia masih hidup. Bagaimana bisa? Apa anak buahnya berhasil menolongnya malam itu? Jadi Sarah yang memuja iblis itu. Saat dia berbalik badan, aku baru melihat wajahnya yang ternyata adalah Sarah. Aku pikir dia sudah mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada luka sedikit pun di wajahnya. Padahal aku masih ingat luka yang diciptakan Rita malam itu. Astaga! Sarah memuja iblis untuk mengembalikan wajahnya seperti semula. Hebat juga iblis itu, bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu apa gunanya dokter kalau iblis saja bisa menyembuhkan? Dalam waktu singkat pula. Tapi aku tidak akan membiarkan kau hidup lebih lama lagi, Sarah. Melihat batu sebesar kepala orang dewasa, aku keluar dari persembunyianku dengan perlahan. Meraih batu besar itu, berniat akan menghantam kepala Sarah. 1, 2, 3. Kraak. Sial. Kakiku menginjak ranting hingga Sarah mengetahui keberadaanku. Jangan lari kau. Aku akan membunuhmu. Teriakku saat melihat Sarah berlari. Tidak ingin kehilangan jejak, aku pun mengejarnya. Keadaan yang gelap membuatku tidak bisa melihat kemana perginya Sarah. Tapi, aku baru sadar kalau saat ini aku berada di halaman depan rumah. Rumahku bersama Ratih. Apa itu artinya Sarah berlari masuk ke dalam rumah ini? Karena gelap, aku tidak bisa melihatnya lari kemana. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Di mana Bu Sulis? Kenapa dia tidak menyalakan lampu depan? Hanya lampu ruang tengah yang menyala. Meletakkan batu yang kubawa di teras. Sementara aku memilih bersembunyi di balik sofa yang ada di ruang tamu. Kenapa aku memilih bersembunyi? Karena aku mendengar suara obrolan dua orang wanita yang sedang menuju ruang tamu ini. Suara itu sangat kukenali, yaitu suara Bu Sulis. Dan aku yakin kalau lawan bicaranya adalah Sarah. Aku yakin kalau tadi Sarah berlari masuk ke dalam rumah ini. Aku yakin itu Bima. Kau berusaha membohongiku. Hah? Kau mengatakan kalau Bima dan Rita sudah pergi. Teriak Sarah.
Langkah dua orang itu terhenti di lorong antara kamar menuju ruang tamu. Sungguh, aku tidak berbohong. Bima dan Rita memang sudah pergi. Ucap Bu Sulis. Jadi menurutmu aku yang berbohong? Sarah menarik rambut Bu Sulis hingga Bu Sulis terjatuh ke belakang. Ampuni aku, Sarah. Aku benar-benar tidak berbohong. Mohon, Bu Sulis. Iya, mungkin kau tidak berbohong. Dan yang kulihat tadi adalah arwah Bima yang mungkin sudah mati. Ucap Sarah sambil menarik kuat rambut Bu Sulis. Tidak, Bima tidak akan mati. Kaulah yang akan mati di tangan Bima. Kali ini Bu Sulis berontak dan melawan Sarah. Kaulah yang akan mati. Ucap Bu Sulis lagi sembari menarik kaki Sarah hingga ia jatuh ke lantai. Terjadi pertengkaran hebat antara dua orang itu. Aku sudah bertaubat, Sarah. Tolong biarkan aku hidup tenang. Aku akan menebus kesalahanku selama ini pada Bima. Jangan sakiti dia. Ucap Bu Sulis saat pertengkaran itu berakhir. Mungkin karena lelah, kedua orang itu menghentikan aktivitasnya. Tidak semudah itu kau ingin bebas dari perjanjian kita. Kau juga berjanji akan membantuku. Kau juga berjanji akan menembus dosamu karena kau telah menabrak orang tuaku hingga tewas. Ucap Sarah. Kau bunuh aku saja. Jangan Bima. Bukankah kau sudah berjanji? Ini terakhir kalinya kau meminta bantuanku. Aku sudah menuruti kemauanmu. Lalu apa lagi yang kau mau? Kau membohongiku. Bima tidak benar-benar pergi. Dia mengawasiku. Dia melihat aktivitasku bersama Mbah Ireng. Aku yakin saat ini Bima ada di dalam rumah ini. Aku yakin Bima mengejarku tadi. Di mana kau, Bima? Keluar kau dari persembunyianmu. Sarah berteriak memanggilku. Sarah juga bangkit dari duduknya dan mencari ke seluruh sudut ruangan. Aku yang bersembunyi di balik sofa mencoba merangkak keluar. Jarak keberadaanku dengan pintu tidaklah jauh, memudahkan aku keluar dari rumah ini. Tapi sepertinya aku terlambat. Sarah sudah mendekat ke arah persembunyianku. Aku memilih mundur lebih masuk ke dalam lagi. Belum saatnya aku menampakkan diri. Saat ini aku sendiri bingung apakah Bu Sulis tulus berubah atau hanya bersandiwara. Mbah Ireng, aku yakin itu sosok menyeramkan tadi. Tunggu, kau tidak boleh menyakiti Bima. Bu Sulis mengejar Sarah yang sudah semakin dekat dengan tempatku bersembunyi. Kenapa? Apakah kau mengetahui di mana Bima? Seringai Sarah. Matanya awas meneliti setiap sudut. Jika kau menyakiti Bima, aku yakin sosok Rati akan menyakitimu. Ucap Bu Sulis. Hahaha, itu tidak akan terjadi. Selama aku memakai jimat ini, sosok Rati tidak akan bisa menggangguku. Tawa Sarah lantang. Dia menyingkap bajunya dan memperlihatkan benda merah menyala yang tertanam di pinggangnya. Sudah kuduga kau melakukan itu. Tapi apakah kau lupa? Dulu waktu di rumah kau ingin menyakiti Bima. Sosok Rati bisa mendatangimu, bukan? Apa kau lupa itu? Ucap Bu Sulis. Itu karena aku melanggar pantangannya. Setelah aku melakukan perintah Mbah Ireng, sosok Rati tidak pernah lagi menghantuiku. Ucap Sarah. Aku tidak ada waktu berdebat denganmu. Aku akan menyusun rencana selanjutnya untuk menghancurkan kau dan Bima. Bukan cuma kalian, tapi Rita dan ibunya. Setelah mengatakan itu, Sarah bergegas meninggalkan rumah ini. Sarah tidak datang sendiri. Dia bersama beberapa orang yang ternyata menunggu di pintu belakang. Aku harus mencari tahu apa pantangan yang dimaksud oleh Sarah. Keluarlah. Nak, ibu tahu kalau kau ada di sini. Ucap Bu Sulis. Ternyata sejak tadi dia mengetahui keberadaanku. Tanpa menjawab, aku keluar dari persembunyian. Melangkah keluar menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tunggu. Kau pasti bertanya-tanya apa pantangan yang dimaksud oleh Sarah. Bu Sulis mengejarku. Jimat Sarah akan hancur kalau dia mengkonsumsi makanan yang mengandung bawang putih. Ucap Bu Sulis, tapi aku tidak peduli seolah tidak mendengar apa yang dia katakan. Bawang putih? Setidaknya aku mendapatkan informasi yang lumayan membantu. Pukul 8 malam. Aku memilih melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Rita dan Rati. Aku akan mendesak ibu mertuaku itu agar dia berkata jujur. Apa tujuannya mengawet 4 Enjas 4D Om Doni? Bersambung.